Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa. Kami buka hati kami ya Roh Kudus. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus berkati hati pikiran kami. Biar firman yang kami pelajari hari ini bertumbuh berakar berbuah dalam loh batin kami, untuk kami tetap kuat di dalam menghadapi apapun bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Roh Kudus urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan di balik salibmu. Berkati setiap kalimat yang keluar dari mulut hambamu menjadi firman yang termaterai dalam kami, untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang sangat menarik dari kisah tadi. Ketika Daud berkata dia siap berperang melawan Goliat, lalu Saul berkata kepada Daud, Tuhan menyertai engkau. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain Tuhan menyertai kita. Nah, bagaimana Daud bisa menang menghadapi Goliat yang di mata banyak orang Goliat ini adalah seseorang yang sangat hebat, kuat, ya, dan gagah. Ini sebetulnya tidak jauh beda dengan kondisi yang kita alami sekarang ini. Ya, di mana pandemi ya silih berganti, dan mungkin berita-berita yang kita dapat begitu sangat membuat kita berpikir. Tapi satu hal saya mau katakan, bahwa pada zaman Daud dulu pandemi ini ibarat Goliat. Ya, sesuatu yang sangat menurut orang mungkin menakutkan. Ya. Tapi kita akan belajar bagaimana Daud menang atas hal-hal yang menakutkan, ya, atas hal-hal yang mengintimidasinya, atas hal-hal yang mendatanginya seperti Goliat ini. Nah, peristiwa Daud dan Goliat ini begitu populer, saudara, sehingga banyak orang mengambil kesimpulan tentang kisah ini bahwa sebetulnya Daud ini ya yang diremehkan oleh bangsa Filistin termasuk Goliat, tapi ternyata bisa mengalahkan pahlawannya orang Filistin yaitu Goliat. Nah, kita mau belajar apa yang membuat Daud ini bisa menang dalam menghadapi Goliat. Nah, yang pertama kita mau bahas dulu siapa Goliat ini. Ya, yang pertama, Goliat ini pendekar bangsa Filistin. Dia punya keahlian bela diri. Ya, dia punya keahlian bela diri. Yang kedua, Goliat ini tentara orang Filistin yang terlatih untuk bertempur tentunya. Biasanya tentara itu terlatih untuk bertempur. Ketiga, kenapa Goliat ini disebut dari Gad, ya, GAT. Di dalam Yosua pasal 11 ayat 22,
Yosua pasal 11 ayat 22 mengatakan bahwa dalam kisah ini orang Enak itu adalah bangsa raksasa. Ya, termasuk daerah Gad ini. Nah, kurang lebih tinggi mereka itu sekitar 3 meter. Jadi saudara bisa bayangkan, berarti postur tubuh Goliat ini sangat tinggi. Melebihi Daud tentunya, sangat jauh. Ya, kalau dihitung-hitung secara kasat mata, orang akan bilang, Daud mah lewat lah, begitu ya. Karena melihat postur tubuhnya Goliat, orang akan mengatakan Daud itu kalah. Ya. Lalu yang ketiga, secara fisik Goliat ini lawan beratnya Daud. Karena dia punya perlengkapan baju perang itu sangat hebat ya. Nah, inilah kurang lebih gambaran siapa Goliat tersebut. Jadi bukan musuh yang enteng atau bukan musuh yang mudah, namun kita lihat ya, Daud harus melawan seorang Goliat dengan segala kehebatannya. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi pandemi yang saat ini semakin, ya ibarat kata orang mungkin semakin lebih kita hati-hati ya. Nah, kita akan belajar apa yang dialami Daud terhadap Goliat ketika mengalahkan Goliat. Nah, ini pun akan kita ambil bagaimana kita menghadapi pandemi ini ke depan. Ya, yang pertama, saya mau jelaskan siapa Daud. Kenapa dia bisa menang melawan Goliat? Yang pertama, bahwa Daud ini masih muda. Secara pengalaman mungkin orang bilang kurang, tapi Alkitab mengatakan di Mazmur bahwa Daud ini pernah melawan raja hutan, singa ya. Ketika dombanya mau diterkam oleh singa, dia berperang melawan singa itu dan menang. Ya, jadi artinya begini, masa muda Daud bukan menjadi kendala untuk dia menghadapi segala tantangan. Nah, siapapun kita hari ini, ya, jangan merasa rendah hati, jangan merasa rendah diri, minder, ya, karena mungkin kita tidak punya kekayaan seperti orang lain, ya, atau tidak punya jabatan yang hebat seperti orang lain. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kaya raya, ya, dan saudara harus tahu Tuhan tidak biarkan saudara berkekurangan. Seperti Daud. Ya, walaupun dia menggembalakan 2-3 ekor domba, Tuhan tidak membiarkan dia ya melawan singa ya, dan Tuhan menolong dia sehingga dia bisa mengalahkan singa tersebut. Artinya Daud di masa mudanya juga benar-benar menjadi pribadi yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi apapun. Yang kedua, secara manusia Daud ini tidak masuk hitungan karena dia masih muda, ya, lalu fisiknya juga tidak terlalu gagah. Tapi di balik ini semua manusia bisa sepele dengan dia, tapi Tuhan justru mempermuliakan dia. Artinya dalam situasi pandemi ini, ya, mungkin tidak ada orang yang mau menolong saudara. Tapi satu hal, mata Tuhan selalu memandang saudara. Seperti Daud ini. Ya. Dia mungkin tidak masuk dalam hitungan manusia, tapi dia sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan sangat menghargai dia walaupun dia masih muda. Dan hari ini Tuhan yang sama juga menghargai, dan Tuhan yang sama yang juga menyertai saudara. Jadi saudara tidak perlu takut. Ya, kalau Tuhan menyertai, Tuhan bersama saudara, saudara tidak perlu takut. Ya. Artinya saudara lakukan tanggung jawab saudara,
menjaga prokes yang ketat, makan makanan yang bergizi, sayur, buah-buahan, ya, telur, ya, putih telur itu bagus untuk kesehatan kita, menangkal penyakit, imun tubuh yang kuat, ya, prokes, ya, jaga kesehatan, jaga pola tidur saudara. Yang ketiga, ya, Daud sangat mengandalkan Tuhan. Ya, makanya tadi di dalam 1 Samuel 17 tadi, ya, dan di situ dikatakan, ya, bahwa Daud, ya, dalam ayat 54 itu, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya dan dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Nah, saudara, di dalam ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Berarti yang ketiga, Daud adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh minta campur tangan Tuhan. Mari hari-hari yang kita lalui ini minta campur tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya, agar kita mampu melawan segala virus ini dengan kekuatan Tuhan dan kekuatan imun kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Alkitab mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang ketiga, ya. Daud sangat mengandalkan Tuhan, ya. Nah, yang keempat, Daud percaya kepada firman Tuhan siang dan malam. Itu ada di Mazmur pasal 1, di mana pengakuan Daud mengatakan bahwa firman Tuhan itu direnungkan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi Daud itu benar-benar mempercayakan dirinya kepada firman Tuhan. Hari ini percayakan diri saudara kepada firman Tuhan. Percayakan hidup saudara kepada firman Tuhan. Percayakan keluarga saudara kepada firman Tuhan. Ya. Karena apa? Keberhasilan Daud salah satunya adalah dia mempercayakan dirinya kepada firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini bagaimana langkah-langkah berkemenangan. Kita sudah contoh Daud. Ya. Walaupun Daud masih muda, ya, tidak dianggap oleh manusia, tapi Tuhan, ya, mengangkat dia, memuliakan dia, ya. Lalu Daud dianggap tidak mampu melawan Goliat, tapi orang tidak tahu kalau di balik kehidupan Daud ada Tuhan yang gagah perkasa, yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya Daud. Dan hari ini siapapun musuh kita, yaitu pandemi ini, Tuhan sanggup menolong dan meluputkan kita serta melindungi kita. Yang ketiga, ya, selalu mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang keempat, ya, mari percayakan diri saudara kepada firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kunci kemenangan kita. Iman kita bertumbuh, iman kita kuat, ya, ketika kita mau mencintai dan mengimani firman Tuhan. Ada keyakinan akan Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kita. Dan saya percaya, ya, ketika kita memiliki landasan firman Tuhan dalam hidup kita, maka itulah yang menumbuhkan iman kita untuk kita tetap semangat, tetap bersukacita, tetap kuat menghadapi apapun. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya, kami belajar sebagaimana Daud berperang melawan Goliat. Bagi manusia itu tidak mungkin Tuhan, tapi bagi Engkau semuanya mungkin. Dan hari ini kami belajar memberikan diri kami kepada firman-Mu, dan firman-Mu ada di dalam diri kami.
Dan ketika firman itu ada dalam diri kami, kami keluar menjadi pemenang. Tuhan tolong kami, mampukan kami menghadapi pandemi ini. Biar kami semakin semangat, biar kami semakin kuat ketika kami menghadapi apapun di masa pandemi ini. Tolong kami Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Perlindungan Tuhan total atas kami. Terima kasih Bapa, darah Yesus membungkus kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami. Berkati langkah-langkah kami berikut. Mungkin sementara ini kami beribadah secara online, tapi kami percaya ada waktunya Tuhan beri kesempatan bagi kami lagi untuk bersama-sama kawan seiman kami bergirang memuji memuliakan Engkau. Berkati persekutuan kami yang singkat ini Tuhan. Kami mau Roh Kudus berkarya, memberkati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan kami bila ada yang sakit dalam nama Yesus. Kuatkan kami yang lemah dalam nama Yesus. Bangkitkan roh kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga kami yang sudah menyiapkan persembahan kami. Baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus kami. Sucikan, kuduskan, biar semua untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami percaya kami memberi dengan sukacita. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati negeri kami, presiden kami. Tuhan untuk mengendalikan negeri ini. Beri hikmat atasnya. Kendalikan negeri kami Bapa. Engkau berkati langkah kami selanjutnya. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita, angkat tangan kita, terimalah berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Haleluya. Amin. Pengumuman, tetap prokes yang ketat, disiplin, makan yang sehat, istirahat yang cukup, jangan banyak berpikir, rileks saja ya, minta campur tangan Tuhan ya, karena kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita kecuali penyakit. Jadi tetap semangat, cinta Tuhan, kasihilah Tuhan ya dengan segenap hatimu. Percayalah kalau Daud menang, saudara juga pasti menang menghadapi apapun dalam hidup saudara yang terjadi ya di depan saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita terus saling mendoakan, saling membangun. Haleluya. Shalom.